Tuh, pakai ini dulu ya, ke Ya. identifikasi kasus yang akan diangkat ya. Siap. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi Pak Icuk. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pimpinan atau prinsipal di sekolahnya masing-masing, baik itu kepala sekolah ataupun wakil, tapi yang paling utama adalah kepala sekolah, Pak. Di mana ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Icuk terkait dengan dilema etika gitu, terkait modul 3.1. Nah, paling tidak saya mengumpulkan ada 8 pertanyaan, Pak, yang mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak selaku kepala sekolah SMA Negeri 88 Jakarta. Nah, yang pertama, Pak, nih saya mau nanya nih, Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih Pak Dwijo diberikan kesempatan untuk wawancara ya sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak ya. Kalau pertanyaannya tentang mengidentifikasi kasus-kasus, berarti ini kalau kasus-kasus artinya banyak ya yang terjadilah di sekolah kita ya di SMA 88 ya. Artinya kasus ini ya yang bisa melibatkan siswa ya, melibatkan siswa dengan siswa gitu. Baik, kayak coba kalau yang ditanya tentang identifikasi, mungkin saya salah satu kasus aja yang diangkat ya, terutama yang mungkin dari waktu sekarang kejadiannya belum begitu lama ya. Jadi pada saat perayaan ya dalam rangka persiapan Hari Guru, Hari Guru Nasional di bulan November itu memang kan siswa juga tahu ya, anak-anak juga tahu bahwa anak-anak juga ingin merayakan bersama Bapak Ibu guru terkait dengan perayaan Hari Guru ya, di bulan November. Ya, Pak. Oke. Nah, ini kenapa muncul kasusnya adalah kasusnya pertama mungkin di satu sisi siswa ingin memberikan penghargaan ataupun bikin kejutan, bikin surprise pada Bapak Ibu guru di dalam memperingati atau merayakan Hari Guru ya. Cuma mungkin kenapa muncul kasusnya ya ada hal-hal yang menurut aturan anak-anak termasuk caranya ya melanggar aturan gitu ya. Ya diantaranya adalah anak-anak berinisiatif mengumpulkan uang dari teman-teman dari masing-masing kelasnya. Nah, itu sehingga itu menjadikan bahwa itu adalah anak-anak melakukan bentuk pelanggaran ya terkait dengan pungutan gitu. Berarti masuk kategorinya Bapak Pungli gitu. Iya, pungli gitu ya. Nah, ini saya angkat salah satu kasus ini gitu ya. Yang pernah terjadi di bulan persiapannya mungkin dari bulan Oktober ya, puncaknya di bulan November 2023. Kira-kira itu Pak Dwijo. Siap, Pak. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, nah dari kasus yang saya sampaikan tadi ya, untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentu saya berperan bukan sebagai one man show gitu ya. Artinya kita kan punya tim, punya manajemen, punya dukungan dari Bapak Ibu guru ya, karena ini adalah ya lumayan banyak melibatkan anak-anak ya dalam hal kasus yang muncul gitu ya. Kepentingannya pertama anak-anak punya itu tadi, punya niat, punya tujuan ingin memeriahkan Hari Guru gitu ya. Jadi yang tidak ada komunikasi atau koordinasi dengan guru ataupun dengan kesiswaan itu ya. Nah, ini kan tentu kita perlu menyelesaikan kasus ini secara bijak ya. Gimana agar pengambilan keputusan oleh pihak sekolah
oleh kepala sekolah juga ya sesuai dengan langkah atau prosedur dan juga penegakan aturan ataupun hukum ya, hukum yang berlaku ya. Nah, ini tentu menjalankan pengambilan keputusan ini ya, yang saya sampaikan tadi ini adalah menjadi keputusan bersama ya, menjadi keputusan bersama dengan Bapak Ibu di tim manajemen dan juga dengan Bapak Ibu guru ya. Kira-kira itu. Ya, gitu ya. Oke, baik Pak. Lalu tadi untuk bisa memutuskan itu ada nggak langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk biar ini tidak berkepanjangan gitu Pak? Ya, oke. Langkah-langkah atau prosedurnya ya tentu kan ini dulu ya, mengidentifikasi ini karena memang Bapak Ibu guru atau pihak sekolah juga tahu kan ada laporan lah dari siswa ya, dari siswa. Ternyata ini sudah berjalan, sudah bergerak. Berarti diidentifikasi dulu di langkah pertama adalah kira-kira anak-anak yang terlibat itu siapa saja. Siapa saja di Di identifikasi data Pak, ya? gitu ya, di data, di Di data. Nanti kan dari kalau kita udah pegang 1-2 orang anak yang terlibat nanti kan akan ketahuan, akan merembet ke siapa aja. Di situ yang punya peranan siapa gitu ya. Yang punya peranan, punya power sehingga bisa menggerakkan teman-temannya terkait dengan pungutannya. Ini kan yang jadi permasalahannya adalah pungutan ke Pungutannya. teman-temannya ya. Dari sisi aturan kan nggak boleh ya. Dari sisi aturan nggak boleh, berarti kan anak-anak itu situ udah melanggar ya. Tapi kan kita punya satu dilemanya ya, apa namanya, niat anak-anak sebetulnya Pak tulus gitu loh, tapi caranya yang melanggar gitu ya, ya tidak sesuai aturan. Ya, dan nilai Itu kebaikan kan ya. langkah pertamanya gitu. Terus kita juga ya di tim manajemen kan koordinasi, ada rapat dengan Dewan Bapak Ibu Guru bahwa ini adalah kasus ini, tentunya ada masukan-masukan dari Bapak Ibu Guru dalam rangka menyelesaikan kasus ini ya. Langkah selanjutnya juga kita memanggil orang tua siswa yang siswanya terlibat ya, yang terlibat ya, minimal yang memiliki peran penting lah di situ. Tidak semuanya dipanggil karena memang kalau yang lain kalau setelah diteliti kan hanya ikut-ikutan gitu lah ya. Yang kita panggil adalah orang tua yang memang anaknya di situ punya peranan, punya power dalam rangka menggerakkan teman-temannya ya. Nah, nanti di situ dengan langkah-langkah itu ya kita juga tetap membangun komunikasi ya, komunikasi dua arah, dua pihak. Jadi tidak hanya komunikasi di kita aja, dengan orang tuanya juga kita bangun komunikasi. Ya. Kira-kira itu prosedur yang saya ambil dari masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya Pak. Hal apa saja sih yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang bernuansa dilema etika Pak? Ya. Hal yang efektifnya kami saya adalah efektif di dalam membangun komunikasi. Komunikasi ya. Membangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi karena kasus ini yang muncul kan tidak bisa ditutup-tutupi. Artinya komunikasi dengan Bapak Ibu guru dengan komunikasi yang baik bahwa ini ada kasus ini biar Bapak Ibu guru juga tahu ya. Terus membangun komunikasi dengan anak-anak yang terlibat juga ya. Sebetulnya seperti apa sih perencanaannya sampai dengan sudah melakukan perbuatan menarik iuran itu ya, menarik iuran itu kan perlu dibangun komunikasi biar anak-anak juga jadi terbuka ya. Saya kira itu ada hal-hal yang efektif, termasuk membangun komunikasi dengan orang tua, bahwa orang tua juga nantinya tidak menyalahkan pihak sekolah gitu ya. Tapi orang tua juga harus sadar bahwa anaknya melakukan perbuatan yang melanggar aturan ya. Saya pikir itu yang dianggap efektifnya itu bagaimana membangun komunikasi sehingga ini akan dicarikan solusi yang terbaik gitu. Siap. Nah,
Berikutnya, ketika Bapak sudah mengidentifikasi, merumuskan, masalah, lalu membuat sebuah keputusan yang dianggap yang terbaik, tantangannya apa sih, Pak, gitu? Oh, ya. Tantangannya sebetulnya kalau dari awal ada ya mungkin ini ke ketidakterbukaan dari siswa ya, jadi ada hal-hal yang ditutupi. Ini kan tantangan bagaimana dari tim kesiswaan, dari guru, mungkin ada dari wali kelas bisa menggali itu biar semuanya terbuka, jangan hal ada yang ditutupi gitu ya. Ini kan eh, keterbukaan dan kejujuran dari anak-anak ya. Terus juga tantangan dari orang tua, tidak semua orang tua menerima bahwa anaknya dianggap sebagai pihak yang melanggar aturan gitu ya. Dia merasa yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Itu kan menjadi tantangan juga ya. Bagaimana membangun kesadaran bahwa orang tua juga ya legowo atau lapang dada pada saat anaknya diposisikan sebagai pihak yang salah karena melanggar aturan ya. Saya pikir itu tantangannya ada di situ Ya. ya. Menggali informasi ya, Pak, karena Ya, ada indikasi itu mereka tertutup ya, Pak, ya? tertutup Oke. gitu ya. Kalau dari orang tua itu tadi ya mungkin tidak mau sepenuhnya anaknya disalahkan gitu kan. Jadi berarti kan Ada bagaimana ketidakkooperatifan ya, Pak, ya? membangun orang tua juga bersikap sadar, berlapang dada bahwa ternyata mungkin hal-hal yang kebiasaan di rumah yang tidak terlihat, ternyata kalau di sekolah ada hal yang di luar dugaan gitu loh. Salah satunya itu tadi melanggar aturan gitu ya. Oke, baik, siap, Pak. Hmm. Terkait masalah yang menimbulkan dilema etika ya, Pak, gitu. Kalau menurut Bapak itu harus diselesaikan segera atau mungkin ada prosedur khusus yang nggak boleh buru-buru nih, nanti malah kurang baik atau bagaimana gitu, Pak? Ada nggak? Saya pikir ya perlu kajian yang lama gitu ya, karena pengambilan keputusan ini kan melibatkan banyak anak-anak. Banyak orang ya, Pak, ya? Jangan terburu-buru ya. Itu tadi kalau memang yang terburu-buru berarti kan kita punya planning ya, punya jadwal bagaimana menyelesaikan kasus ini ya, menyelesaikan kasus yang muncul ya. Nah itu tadi sebenarnya ini jadwal ini terkait dengan langkah-langkah yang tadi ya. Kapan kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, kapan kita berkoordinasi dengan orang tua, atau kapan kita berkomunikasi dengan komite sebagai perwakilan sekolah ya. Karena kan komite juga perlu diajak bicara terkait kasus ini ya. Saya pikir itu. Jadi bukan dalam hal sesaat harus segera selesaikan, karena memang anaknya juga melakukan ya itu kan bukan instan gitu loh ya, udah direncanakan dari sebelumnya ya, sudah ada penggalangan, sudah ada semacam masing-masing kelas sudah ada dicomot ininya apa kira-kira yang menjadi penanggung jawab lah gitu, Terorganisir ya, Pak, ya? dilakukan secara terorganisir lah gitu. Nah, Pak, saya mau nanya lagi nih, Pak. Setelah Bapak melakukan banyak hal yang berkaitan dengan keputusan dalam menghadapi dilema etika, ada nggak sih, Pak, hal-hal yang bisa membantu atau meringankan Bapak untuk bisa memutuskan sebuah keputusan yang masih berkaitan dengan dilema etika? Hal-hal yang membantu ya, Iya, atau mempermudah Bapak gitu. faktor yang selama mempermudah atau membantu. Oh ya. Ya tentunya kan dari tim manajemen gitu kan bisa membantu dalam menyelesaikan ini ya. Termasuk dari komite ya, dari Bapak Ibu guru kan kita tahu pada saat kita menyampaikan ke Bapak Ibu guru juga banyak menjaring berbagai macam usulan, saran ya dari Bapak Ibu guru sehingga itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan ya dari kasus yang muncul itu ya. Yang mempermudah sebetulnya pihak siswa yang mau diajak kerjasama ya. Ini adalah ya siswa-siswa yang baik, tapi tetap kita lindungi keamanan siswa tersebut gitu ya. Bukan disebut sebagai tukang lapor, karena memang ya siswa ini juga penting kita ambil gali informasinya ya, untuk mencari
mencari data atau bukti-bukti yang akurat. Ini sebenarnya bagian dari mempermudah ya. Cuma kita jamin siswa tersebut tetap aman, tidak sampai anak-anak tahu gitulah. Rahasianya dijaga ya. Rahasianya dijaga, dijamin gitu. Iya, Saya baik. pikir itu. Baik, selanjutnya nih Pak, yang terakhir gitu. Iya. Eh, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Oh ya, pembelajarannya kalau yang berdasarkan kasus tadi adalah apa namanya, kolaborasi kali ya. Kolaborasi. Kita pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam komunikasi yang efektif, sehingga ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang menjadikan yang menjadi tanggung jawab bersama itu ya, karena dengan hal tersebut berbagai macam pertimbangan sudah saya pertimbangkan dari berbagai macam usulan-usulan dari pihak-pihak yang terlibat ya, berarti kan itu ada kolaborasi di situ ya, antara Bapak Ibu wakil, staf ataupun Bapak Ibu guru, atau juga kolaborasi dengan tim komite sekolah. Saya pikir itu yang bisa dijadikan pembelajaran buat saya, bahwa pengambilan keputusan itu kalau ada hal-hal yang sifatnya urgen nanti itu langsung keputusan dari kepala sekolah sendiri. Urgen itu harus selesai saat itu juga. Kalau memang tidak seperti itu, alangkah lebih baiknya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang bisa mendukung dan membantu dalam mengambil sebuah keputusan nantinya. Gitu ya. Siap. Menarik ya Pak, ini tentang dilema etika ini ternyata memang nggak mudah, dan memang apalagi yang melibatkan banyak orang gitu, banyak kepentingan, banyak siswa yang terlibat, sehingga mungkin harus dibutuhkan keputusan yang bijak ya Pak ya. Bijak, dan mungkin kalau puas nggak puas mungkin itu relatif ya Pak ya. Iya. Ada pihak yang tidak puas, ada tidak puas, tapi Bapak sudah berani mengambil sebuah keputusan yang intinya ini yang terbaik lah buat 88, buat guru-guru, buat anak-anak dan sebagainya. Terima kasih Pak atas waktunya, luar biasa pengalamannya. Saya berharap bisa mengambil banyak ilmu dari Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan di hari-hari kemudian. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya sampaikan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas Bapak. Terima kasih juga banyak atas waktunya. Iya. Monggo. Sama-sama Pak Dijo. Ya, sama-sama Pak. Oke.